Sudah jelas, Pak? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat peserta webinar yang dimuliakan Allah, saya sedikit berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan untuk cara mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Kami tadi sudah dijelaskan oleh dari Bu Jamila, siapa itu Halal Syariah Integrasi, dan saya sendiri juga dari Halal KT Indonesia. Kami merupakan perusahaan penyedia jasa konsultasi dan pelatihan di bidang sistem jaminan halal, sistem mutu, dan registrasi produk di Indonesia. Nah, pemerintah telah mencanangkan, ini tanggal 17 Oktober 2024, khusus untuk beberapa 3 kelompok produk diwajibkan untuk bersertifikasi halal. Yang pertama, terkait produk makanan dan minuman, kedua bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, ketiga produk hasil sembelian dan jasa penyembelian. Nah, ini per 17 Oktober 2024 diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Kita coba bahas dulu dari mulai regulasi yang ada saat ini di Indonesia seperti apa, dan nanti di bagian keduanya isu terkini penyelenggaraan jaringan jaminan produk halal di Indonesia. Terakhir menjawab tantangan kenapa dan mengapa kita mesti memiliki sertifikasi halal, khususnya bagi para pelaku usaha, karena tidak hanya halal aja yang diwajibkan juga, tapi mesti halal dan toiban. Jadi faktor higienis atau kebersihan juga sangat penting, maka baru bisa didapatkannya nanti sertifikasi halal. Kita coba dulu kita bahas dari sisi landscape regulasi yang ada di Indonesia. Apa aja sih dan bagaimana? Pertama, ini terkait dengan regulasi halal di Indonesia itu adanya undang-undang, adanya peraturan pemerintah, terus juga ada keputusan Menteri Agama dan pelaksanaannya pada keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jasa Produk Produk Halal. Nah, ini undang-undangnya, undang-undang ini berbagai macam undang-undang dari nomor 33, terus juga kesemuanya itu. Produk yang masuk beredar dan berproduk di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tapi dengan adanya Undang-Undang nomor 11 Ciptaker menambah atau mengubah 2024 pasal yang ada di 33 undang-undang ini, dari Undang-Undang nomor 33 ini, untuk pelaku UMK kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Jadi untuk pelaku usaha bisa self declare istilahnya, bisa menyatakan menyatakan bahwa produknya itu halal, tapi selama tidak mengandung bahan bahan kritis ya, seperti daging dan yang mengandung alkohol atau sejenisnya. Nanti kita bicarakan dulu di sini mengenai peraturan pemerintahnya apa. Nomor 39 itu mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal. Setelah dikeluarkan Undang-Undang nomor 11 itu terkait dengan tempat dan alat produksinya, pendirian akreditasi LPH dan auditor halalnya itu udah diatur juga, terus pelatihan, sertifikasi, dan penerapan penilaian halal, sertifikasi halalnya bagi pelaku UMK, teknis pengawasannya, kerjasama nasional dan internasional, dan sanksi administrasinya diatur dalam peraturan pemerintah ini. Nah, ini peraturan keputusan menteri yang menurunkan dari peraturan pemerintah tadi terkait dengan kerjasama internasional. Jadi produk-produk yang dari luar juga diwajibkan sebelum masuk ke Indonesia nantinya memiliki sertifikasi halal. Bahan yang dikecualikan dan kewajiban sertifikasi halal itu juga diatur, termasuk juga sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Jenis produk yang wajib bersertifikat halal itu juga telah diatur dalam keputusan Menteri Agamanya. Terus tarif layanannya bagaimana, berapa, itu diatur juga di situ. Terus juga penyelenggara jaminan produk halal
terus juga pengangkatan pemberhentian ya para pengawas jaminan produk halal itu sendiri untuk khususnya lingkungan pegawai ASN. Nah, di sini juga untuk pelaksanaannya ada keputusan Kepala BPJPH untuk penetapan label halal, penggunaan label halal pada produk yang telah sertifikasi, terus juga penetapan lembaga seperti apa, tata cara pembayaran seperti apa, penetapan tarif layanan umum, kriteria sistem jaminan produk halal seperti apa. Itu diatur dalam keputusan Kepala BPJPH sebagai implementasi dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang tadi saya sebutkan. Nah, ini saat ini tadi itu gambaran ini ya, gambaran secara landscape atau petanya lah, undang-undang atau peraturan atau implementasi pelaksanaannya terkait dengan sertifikasi halal itu sendiri. Nah, isu yang ada, ini masuk ke bab keduanya itu ya terkait dengan isu terkini penyelenggara jaringan jaminan produk halal di Indonesia, itu hal-hal yang menjadi fokus utama pelaku usaha dan stakeholder di bidang halal saat ini. Jadi ada 4 ya sekarang saat ini, logo halal juga udah baru, dan juga bagi pelaku usaha khususnya yang UMK dan produk atau bahannya yang mengandung yang kritis itu wajib memiliki penyilih halal muslim. Terus juga alur dan layanannya yang seperti apa untuk sertifikasi BPJPH akan dibahas juga di sini. Termasuk juga yang produk-produk dari luar, skema sertifikasinya seperti apa. Kita mulai dengan logo halal. Logo halal itu sekarang udah mulai baru dengan menampilkan logo yang berbentuk seperti gunungan kaligrafi yang telah ditetapkan. Dan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal dengan logo lama masih tetap berlaku sampai dengan perizinannya habis. Nanti setelah itu menggunakan logo yang terbaru berdasarkan aturan ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia. Seperti ini gambarannya. Jadi tetap berlaku dan kedepannya semuanya berbentuknya seperti ini, berbentuk gunungan dan kaligrafi. Nah, ini alur pelayanannya, halal sertifikat itu seperti apa. Nah, kita di Indonesia ini memiliki beberapa halal center, khususnya banyak di lembaga perguruan tinggi dan organisasi Islam, itu membentuk satu halal center. Dan juga ada lembaga pemeriksa halal. Jadi sekarang lembaga pemeriksa halal itu tidak hanya dari Majelis Ulama Indonesia, tapi juga beberapa organisasi Muslim boleh melakukan pemrosesan pemeriksaan halal. Ada auditor halal dan laboratoriumnya yang untuk menguji semua produk dan bahan yang akan disertifikasi. Nah, khususnya di Halal Center ini itu lebih ke produk-produk UMK yang tidak beresiko atau tidak mengandung bahan kritis, khususnya bagi UMK usaha mikro kecil khususnya, itu bisa langsung memproses dengan sendirinya dengan didampingi oleh Halal Center ini untuk mendampingi proses UMK yang menyatakan bahwa produk atau bahannya itu halal. Itu langsung bisa koordinasikan nanti dengan Halal Center, ya, langsung kita dampingi dan prosesnya itu cepat biasanya untuk proses yang self declare ini. Tapi kalau mengandung bahan kritis ataupun beresiko, itu mesti melalui lembaga pemeriksa halal yang dimana perlu diaudit dan pengetes saja dan laboratorium. Dan sertifikat halal ini berlaku selama 4 tahun. Fungsi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini yang mengeluarkan sertifikasi halal, baik itu yang self-declare atau kita namakan non-regular. Kalau yang regular itu mesti lewat pemrosesan lembaga pemeriksa halal. Nah, fungsinya MUI
di samping juga sebagai lembaga produksi halal, tapi sekarang tidak monopoli lagi, hanya mengeluarkan fatwanya yang menyatakan bahwa bahan atau produk tersebut dinyatakan kehalalannya. Setelah itu dikeluarkanlah sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu. Ya seperti saya tadi katakan, dalam proses yang self declare atau non regular itu, ya prosesnya lebih cepat ketimbang yang mesti lewat regular karena mengandung bahan-bahan yang kritis atau berisiko tersebut. Mengenai pembayarannya itu ada prosesnya semua di sistem informasi halal, makanya kita sebut namanya si halal. Terus juga pencetakan sertifikasi halalnya apabila semuanya sudah berjalan dengan prosesnya yang sesuai, maka akan ditampilkan eh, secara elektronik sertifikasi halalnya untuk bisa diunduh atau download itu. Itu gambarannya. Nah, ini saya menjelaskan mengenai alur layanan halal sertifikat yang self declare. Jadi kalau self declare tadi yang seperti saya katakan lebih mudah selama kriteria pelaku usaha dapat mengikuti 16 poin ini, salah satunya terkait dengan produknya, terus tidak beresiko, dan sampai beberapa persyaratan-persyaratan yang ada di aturan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu sendiri. Ada 16 ini yang mesti disiapkan dokumennya, baik itu nomor induk berusahanya secara produknya, tapi juga kebersihannya itu kalau memang secara higienis juga perlu diawasi atau diperhatikan. Jadi tidak hanya halal aja, tapi mesti halal thayyiban. Itu nanti juga bisa diskusikan sama kami dalam hal ini untuk pemprosesannya, dan proses khusus pelaku usaha mikro kecil itu bisa lebih cepat, ya terutama tidak terkait dengan bahan-bahan kritis itu sendiri. Dan itu kami di sini juga bisa membimbing untuk mendampingi di mana proses semuanya sudah secara aplikasi sistem di ptsp.halal.go.id yang dari Kementerian Agama, dalam ini BPJPH itu sendiri. Nah, ini khusus buat produk impor. Jadi ke depannya produk dan bahan makanan yang dari luar khususnya itu juga wajib disertifikasi halal, baik itu mereka memiliki sendiri di sana lembaga halalnya yang berkoordinasi dengan BPJPH, ataupun pengawas dari lembaga pemeriksa halal yang langsung memeriksa di tempatnya. Adapun kategorinya halal center, halal sertifikasi body yang ada di luar negeri itu atau di in the country of origin itu diwajibkan untuk bekerja sama dengan BPJPH berdasarkan perjanjian-perjanjian antar negara. Kalau mereka ingin membuat satu lembaga halal sendiri di sana. Kemarin juga kami sudah komunikasi dengan Cina dan Jerman, dan kedepannya dengan Korea, dan pemerintah juga sudah beberapa negara sudah bekerja sama ini supaya konsumen lebih baiklah mendapatkan untuk mengkonsumsi produk-produk yang khususnya dari luar. Nah, ini selanjutnya menjawab tantangan ini. Setelah ini apa yang harus kita lakukan gitu kan? Tadi setelah kita semuanya disiapkan atau dibereskan prosesnya itu, maka tantangan dan harapannya kenapa sih mesti halal sertifikasi? Yaitu salah satunya produk yang sudah bersertifikat halal dianggap halal dan layak dikonsumsi oleh umat muslim. Sertifikat halal juga merupakan salah satu upaya untuk melindungi konsumen dan produk yang tidak halal atau dilakukan halalnya. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Untungannya apa?
dengan memiliki hal sertifikasi ini, ya pertama meningkatkan kepercayaan konsumen, terus menjangkau pasar yang lebih luas, khususnya bagi konsumen Muslim, dan ketiga meningkatkan daya saing produk di pasar, memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia, meningkatkan kualitas produk. Memang tantangannya itu agak kesulitan untuk memahami beberapa persyaratan dan peraturan atau regulasi yang ada, memenuhi standar dan prosedur yang mesti berlaku, terus pemeliharaan kehalalan produknya itu sendiri, biaya dan waktu, perubahan regulasi. Memang itu tantangannya, tapi itu nggak usah khawatir lah bagi para pelaku usaha. Itu bisa kami bantu atau bisa kami koordinasikan atau konsultasi langsung ke kami. Dan harapannya ya, kenapa mesti kita memiliki itu? Yaitu kembali lagi tadi, menjamin kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan, juga memajukan industri itu sendiri, dan meningkatkan daya saing produk itu sendiri, dan menjaga keamanan pangan baik secara halal dan kebersihan. Jadi mesti halalan dan thayyiban itu. Nah, untuk Anda lebih ingin mengetahui lebih banyak perkembangan yang ada terkait dengan sertifikasi halal, sebaiknya bergabunglah di komunitas, bergabung dengan komunitas asosiasi industri, baik itu asosiasi makanan ataupun minuman ataupun terkait dengan produk-produk yang uh, pelaku usaha miliki, dan aktif juga dalam forum dan webinar, dan kami juga ada forum dan webinarnya yang selalu reguler kami jalankan. Jadi silakan ikuti dan hubungi tadi yang seperti teman kami sampaikan, Bu Jamila tadi sudah menjelaskannya. Jadi ada stepping atau langkah-langkah terkait dengan ini, bisa diikuti dalam webinar-webinar serial kami. Nah, kalau tadi kesulitan mendapatkan sertifikasi halal, kami juga memiliki paket konsultasi mengenai pengembangan sertifikasi jaminan produk halal, terus juga persiapan audit halalnya, terus juga kita menyiapkan administrasi sertifikasi halal. Ya tinggal dipilih mau yang mana dari itu, silakan konsultasi, ataupun kalau mau kami bisa menyediakan secara full paket, baik halal sertifikatnya, termasuk asistensinya, terus pengauditannya, asistensi untuk prosedur aplikasinya, penyiapan dokumennya, penyiapan supervisor halal atau penilai halal, asistensi untuk pendaftaran registrasinya, termasuk follow up, audit sampai hasilnya seperti bagaimana. Bisa kami lakukan itu semua, tinggal hubungi kami untuk itu semuanya. Dan implementasi sistem jaminan halal dan penyilih halal juga kami miliki personil yang penyilih halal yang kompeten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk standar kompetensi SKKNI keprofesian terkait, dan direkomendasikan untuk tim halal perusahaan atau profesional, peneliti, akademisi, atau konsultan, dan lain-lain. Nah, ini pelatihan-pelatihan yang telah kami jalankan dan akan kami jalankan. Ada pelatihan penyilih halal, dan kami juga sudah komunikasi dengan lembaga-lembaga halal di luar ataupun perusahaan-perusahaan di luar. Ada penyiapan secara trainingnya seperti bagaimana, dan ini dengan Cina juga sudah dan sedang dijalankan. Nah, ini kebetulan juga ada pendamping halal untuk khusus UMK. Itu saya yang juga aktif di Halal Center Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, juga menyiapkan para pendamping-pendamping khususnya buat UMK. Nah, bagi UMKM yang ingin kami bimbing untuk mengerti mengenai proses sertifikasi halal, juga kami menyediakan pelatihan untuk itu, yang dari akhir dari pelatihan itu diharapkan dapat segera memiliki sertifikasi halal. Ya, selama tidak mengandung bahan kritis yang tadi saya katakan, itu prosesnya cepat. Jadi setelah pelatihan kemungkinan ya nggak lama lah,
langsung bisa mendapatkan sertifikasi halal. Silakan hubungi tim kami yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jamila. Nah, ini apa aja yang mesti didaftarkan untuk proses ini biar bisa segera mendapatkan sertifikasi halal, bisa sebagai penyelia yang akan ditempatkan di tempat usaha pelaku usaha, ataupun menjadi pendamping halal untuk mendampingi UMK eh, yang nanti bisa bekerja sama dengan beberapa halal center atau LP3H atau lembaga pengkajian produk halal yang ada di perguruan tinggi khususnya yang di Muhammadiyah itu ada sekitar 14. Jadi nanti bisa kita arahkan khususnya buat pelaku usaha yang UMK tadi. Silakan daftarkan segera untuk proses itu dan kami akan bantu segera prosesnya seperti apa. Dan sebagai catatan, mulai 2 Februari 2023 ini, bagi pelaku usaha UMK khususnya yang tadi saya katakan memiliki produk atau bahan yang kritis atau mengandung dari bahan hewani ataupun yang beresiko, itu wajib memiliki penyelia halal. Jadi bisa aja staf dari pelaku usaha dikirimkan kami untuk kami latih, ataupun kami juga dapat memberikan advice atau supervisi ke perusahaan pelaku usaha untuk mendampingi pembuatan sertifikasi halal itu sendiri. Nah, ini nanti bisa dihubungi langsung pelatihan-pelatihannya itu, baik pelatihan pendampingan halal atau pelatihan UMK, untuk terus pengajuan sertifikasi halal reguler itu seperti apa, itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan kami, termasuk pengajuan sertifikasi halal self declare juga. Ini lebih mudah dan lebih cepat prosesnya. Pengalaman saya sih ada paling lama itu sebulan semua prosesnya ini gitu loh. Silakan Anda hubungi nanti kontak personnya ada di sini nomornya. Tadi Ibu Jamila juga sudah menjelaskan. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Dari saya nanti kita buka satu forum tanya jawab. Mungkin Mbak Aprilia Iya, baik Pak. jelaskan lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony atas sharingnya. Wah, interesting ya materi yang dibawakan Pak Sony. Jadi intinya bahwa masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mana 3 kelompok produk yang sudah dijelaskan Bapak Sony wajib bersertifikat halal. Maka dari itu teman-teman mari manfaatkan peluang dan kesempatan webinar kali ini untuk mendapatkan sertifikat halal sebelum tanggal jatuh tempo ditetapkan peraturan tersebut. Insightful sekali ya Pak materinya. Terima kasih banyak telah membuka ilmu baru untuk saya dan teman-teman semua di sini. Alhamdulillah, akhirnya sesi yang ditunggu-tunggu tiba juga. Kita punya waktu 20 menit nih teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menampung pertanyaan dari sesi pemateri, boleh yuk ditanyakan langsung kepada narasumber hebat kita. Untuk yang ingin bertanya, bisa uh, via kolom chat Zoom. Dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Tadi ada yang ingin materi ini, itu nanti bisa hubungi tim panitia, mungkin via Ibu Jamila atau Ibu Aprilia, nanti mohon dibantu untuk kita bisa share dari presentasi ini, nggak apa-apa kok. Silakan. Baik. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ini ada juga dari bisaaja.inc apa nih? Silakan hubungi apa
Bu Jamila tadi atau teleponnya tadi udah saya sampaikan untuk kontaknya di mana. Mungkin bisa dijelaskan juga nanti sama Bu Aprilia. Terus ada beberapa juga nih pertanyaan. Ini panjang sekali nih dari Pak Satria Nugraha, kurator. Perkenalkan saya Satria Nugraha, SP, Kurator Nasional Ilmu Pemeriksaan Produk IKM bersertifikat BNSP, mengkurasi produk unggulan mulai bahan baku, bahan. Pertanyaannya apa ini Pak Satria? Silakan mungkin. Silakan Pak Satria pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak. Saya Satria Nugraha dari Kota Malang, Jawa Timur. Baik Pak. Ini kan terkait pendampingan halal kan temanya sertifikat halal gratis ya. Itu untuk yang kategori risiko rendah. Untuk kategori risiko yang menengah tinggi apakah bisa dibantu untuk fasilitasi? Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah logo halal ini berlaku di ASEAN? Artinya kita bisa pasarkan produk Indonesia yang punya logo halal ke Malaysia, ke Thailand, ke Vietnam, apakah bisa? Apakah sudah ada MOU di antara MUI ataupun BPJPH Indonesia dengan negara ASEAN? Dan yang terakhir, apa sanksi kalau memang PKL ataupun usaha mikro kecil ini tidak ada logo halal? Karena saya di lapangan itu sederhana, mereka itu ya kurang sosialisasi ya kaitannya dengan logo halal. Kadang jualan mendoan, jualan gorengan ataupun jualan pangsit atau apa itu pemerintah kan sudah ada halal gratis tapi kok mereka nggak berbondong-bondong untuk menguruskan sertifikat halal gratis. Terima kasih, Pak. Iya baik. Terima kasih Pak Satria pertanyaannya. Silakan Pak Sony. Langsung ya. Iya, silakan Pak. Pertama, ini ada 4 ya kalau nggak salah ya Pak Satria ya tadi pertanyaannya. Eh, Terkait dengan logo halal itu sebenarnya itu berlaku untuk seluruh dunia karena dari BPJPH juga sudah bekerjasama, ada halal internasional, itu mereka selalu berkumpul setiap setahun 2 atau 3 kali lah itu, dan itu berlaku di semuanya. Nah, tapi buat produk-produk yang masuk dari luar, selama itu ada bekerja sama dengan BPJPH, itu nggak masalah Pak, dan bisa diakui. Tapi yang tidak bekerja sama itu ya wajib mereka memiliki sertifikasi halal dari Indonesia. Terus terkait dengan pelaku usaha kecil tadi yang seperti tempe mendoan segala macam tadi, sebenarnya itu memang mereka tidak mengetahui aja Pak. Makanya salah satunya saya juga bukan dari pihak pemerintah, tapi saya sudah bagian dari pendamping halal untuk mensertifikasi khususnya buat pelaku usaha kecil yang kecil menengah gitu kan, itu bisa langsung hubungi perguruan tinggi seperti tadi di Malang tuh kalau nggak salah ada Universitas Muhammadiyah Malang, di sana ada halal centernya Pak. Kalau Bapak berkenan bisa hubungi halal center di sana, atau Bapak juga bisa langsung berkonsultasi dengan kami. Tadi kontaknya mungkin nanti disampaikan lagi Bu Aprilia ya. Langsung lewat kita akan coba arahkan khususnya untuk kota-kota yang di luar Jakarta atau Jabodetabek itu sendiri. Nah, untuk proses yang reguler memang diwajibkan ke depannya untuk memiliki pendamping khusus atau kita namakannya penyelia, itu yang mesti ada di perusahaan pelaku usaha itu sendiri gitu. Jadi kalaupun belum ada, ya silakan untuk dilatih di tempat kami. Tadi linknya udah saya sampaikan, tapi nanti nggak masalah, nanti bisa hubungi Bu Aprilia atau Bu Jamila seperti apa modelnya yang nanti kita coba arahkan. Kira-kira itu Pak Satria. Mungkin kalau ada kurang, lupa saya tadi pertanyaan-pertanyaan lainnya Pak. Silakan Pak. Sebelum Apakah masih ada yang kurang jelas Pak Satria?
apakah ada sanksi apabila Oh, ini apa produknya enggak? ya, Kan 17 Oktober ya sanksi 2024 ya. sanksi secara eh, tegas memang belum ada sampai saat ini, sampai tanggal 17 Oktober yang seperti saya sampaikan tadi. Tapi mungkin sanksi administratif, Pak, karena itu kan undang-undang dan keputusan pemerintah. Jadi ya sanksi secara tegasnya setelah tanggal 17 Oktober, tapi saat ini masih disosialisasikan sebanyak mungkin untuk memungkinkan pelaku usaha memiliki sertifikasi halal. Karena ya sangat penting juga tadi yang seperti saya katakan atau yang saya sampaikan tadi, dengan itu bisa menjamin konsumsi konsumen itu sendiri. Jadi perlu halalan toiban tadi, kebersihannya juga, secara higienisnya seperti apa, dan produk atau bahan itu sendiri kehalalannya perlu diuji juga. Kalau mengandung bahan yang berisiko, ya butuh proses diaudit. Tapi kalau seperti yang tidak mengandung bahan berisiko, ya misalnya kue-kue yang tidak mengandung daging atau bahan-bahan campuran yang tidak berisiko, itu bisa proses langsung. Tinggal hubungi kami ataupun bisa langsung ke halal center yang ada di perguruan tinggi. Yang saya ketahui itu ada di Muhammadiyah, itu ada 14 perguruan tinggi. Malang salah satunya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi kalau memang kesulitan, misalnya Bapak kan sebagai salah satu dinas Pak ya di sana, itu bisa hubungi kami, nanti kami yang akan coba pandu. Jadi Bapak silakan kumpulkan beberapa UMK itu, nanti kami pandu seperti apa dan bagaimana prosesnya. Kira-kira itu Pak Satria. Terima kasih Pak. Ini Pak, pertanyaan satu kali lagi Pak. Jadi apakah kalau memang logo halal ini bisa diterima di Timur Tengah ya, kayak Bahrain, Oman, Saudi Arabia, berarti kan apakah kita tetap juga mengikuti regulasi negara tujuan ekspor juga? Kalau itu pun itu diakui, ya maklum lah kadang usaha mikro ini kan pengennya kadang sebagian ada yang pengen ekspor gitu loh. Ketika halal itu sudah diakui dan SPP IRT anggaplah omsetnya udah mulai-mulai naik, baru nanti melengkapi yang lebih lebih mahal ya, misalnya kayak HACCP yang seperti itu kan, BPOM ataupun ISO dan sebagainya. Terima kasih Pak. Diakuin Pak, karena kita sudah bekerja sama dengan lembaga halal dunia ya, dan ada pertemuannya juga setiap setahun dua kali 3 kali gitu. Salah satunya nanti September ini, sekitar tanggal pertengahan September lah, itu di Malaysia ada pertemuannya juga. Jadi sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam ini BPJPH, Kementerian Agama, itu berlaku juga untuk wilayah-wilayah tadi yang Bapak katakan di Timur Tengah juga. Jadi selama itu dicap ada stempelnya halal Indonesia, itu tidak masalah Pak. Selama ini itu bisa dilakukan. Jadi kalau pelaku usaha UMK ya khususnya ingin melakukan ekspor, itu selama perizinannya udah cukup dan plus sertifikasi halalnya bisa diproses, itu nggak masalah Pak, gitu, bisa dilakukan. Tapi untuk detail lebih jelasnya bisa nanti berkonsultasi dengan kami Pak. Kita arahkan seperti apa dan bagaimana. Silakan Pak dari saya. Oke Pak Satria, kita Oke, terima kasih Pak. ya Karena saya ada beberapa pembeli luar negeri Pak. Kita siap pengennya Pak. produk Siap. halal Nanti ini. silakan Pak berkoordinasi dengan kami di Halal Syariah Integrasi ini. Tadi mungkin kalau itu nanti bisa disampaikan lagi Bu Aprilia untuk kontaknya ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih, mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Aprilia, apa mau langsung saya bacakan atau bagaimana, silakan. Ya, saya bacakan terlebih dahulu Pak Sony. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Amin Husen. Saya punya usaha kecil frozen food yang berbahan kritis daging sapi. Untuk sertifikasi halal, apakah cukup struk pembelian dari supermarket yang bersertifikasi halal produknya atau masih perlu cek laboratorium, Pak Sony?
Silahkan Pak. Langsung jawab aja ya. Boleh, silahkan. Pak Amin Hussein, jadi ini terkait dengan usaha Bapak. Ini memang kalau beberapa selama itu bersertifikasi halal, memang bisa Pak, bisa dikritik. Tetapi kalau terkait dengan daging ini, daging itu perlu audit Pak, perlu audit, cek laboratorium itu nanti tinggal diskusikan dengan pihak auditornya apakah perlu cek laboratorium karena mungkin sudah ada logo halalnya dan tinggal mungkin dicek masalah higienisnya Pak gitu loh. Higienis itu pengertian bukan hanya bahannya aja atau produknya aja tapi misalnya pemprosesannya itu seperti apa gitu. Itu yang perlu diaudit Pak. Jadi yang terkait dengan eh, bahan dari daging ini memang perlu di lewat proses reguler kira-kira itu Pak. Iya. Izin Pak, tadi memperjelas tadi ya terkait dengan masalah proses higienisnya itu proses produk kami sih sebetulnya simpel Pak ya, produk rumahan ya, kebab, sambosa gitu-gitu kan, tapi kan ada produk dagingnya. Yang diminta dari higienis produknya itu di produksi kami atau produksi dagingnya itu Pak? Di produksi Bapak Pak, kalau saya langsung jawab ini Pak, produksi Bapak gitu kan. Karena misalnya kayak Risoles gitu ya tadi Bapak katakan, Ya. itu mereka sudah memiliki sertifikasi halal, misalnya dagingnya udah sertifikasi halal. Nah prosesnya itu seperti apa? Itu kami mesti audit dulu tempatnya Bapak. Tapi ada beberapa juga yang diloloskan juga oleh BPJPH, misalnya mereka bisa melakukan self declare gitu kan. Selama ada proses pendamping yang mendampingi usaha Bapak itu sendiri gitu loh. Jadi bisa juga dari pihak kami ataupun Bapak punya penyelia halal tinggal mengajukan prosesnya. Jadi ini terkait dengan ini mungkin dari sisi prosesnya Pak yang perlu diperhatikan nanti yang kita bisa diskusikan. Kira-kira itu Pak. Baik, izin menambah satu lagi boleh Pak, moderator kalau diizinkan? Silahkan Pak Amin. Ya, terkait dengan masalah penyelia halal itu ya. Artinya mungkin dari tim kami ya atau mungkin dari pemilik usahanya itu kan mengirimkan untuk ikut training penyelia halal. Artinya fungsinya penyelia halal ini dia yang akan mengurusin atau lebih apa Pak? Secara artinya kapasitasnya penyelia halal ini yang itu dari kami misalnya. Dia yang akan menguruskan dari end to end-nya Pak. Itu semuanya gitu loh. Jadi penyiapan dokumennya juga pengecekan produknya sampai prosesan di sistemnya itu sendiri Pak. Iya Pak. Baik. Silakan Pak Amin. Jadi Ya baik. kan Terima kasih. nanti kita bisa lihat apakah ini bisa prosesnya secara self declare atau reguler. Intinya kalau itu reguler, Bapak mesti memiliki penyelia halal. Tapi kalau itu udah masuk kategorinya self declare, ya cukup Bapak hubungi kami, nanti kami arahkan ke halal center yang terdekat dari lokasi Bapak, terus dari situ kita proses, itu lebih cepat Pak. Nanti silakan hubungi nanti dengan kami, kira-kira bahannya seperti apa, produknya seperti apa, silakan konsultasikan atau langsung ke saya juga nggak masalah gitu, atau nanti ke Bu Aprila atau Bu Jamila itu di situ yang tadi udah ada kontaknya. Mungkin nanti Bu Aprilia bisa sampaikan lagi ya kontaknya. Silakan. Ya Pak. Baik. Terima Baik kasih. Bapak Amin, apakah sudah jelas? Sudah cukup. Sudah. Terima kasih Pak. Pak Sony lanjut, ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya, Apakah silakan. sertifikat halal ini dapat dikeluarkan apabila pemilik usahanya bukan Muslim, tetapi penyelenggaranya adalah Muslim, contoh rumah ayam potong? Silahkan Pak. Bisa dikeluarkan selama ada pemotongannya itu secara syariah
yang memang nanti perlu kita latih dulu apa sebagai penyembelih hewan halal gitu kan dari rumah ayam potong ini. Mengenai pemilik usaha sih tidak masalah ya. Yang penting selama produknya itu halal dan tidak disandingkan dengan produk yang non halal, itu memungkinkan itu semua gitu loh. Jadi ada beberapa pengalaman saya juga seperti ini karena nantinya kan sebagai konsumsinya itu umat muslim itu sendiri gitu loh. Dan selama alat-alat yang digunakannya juga tidak bercampur dengan produk non halal. Kira-kira itu Ibu Neni Sriwahyuni ya. Gimana Bu Neni? Apa Baik, Bu Neni, apakah sudah jelas ini kayaknya jawaban dari Pak Sony? ini teman saya ini Bu Neni Sriwahyuni FEBUI, tapi ya nggak masalah lah. Tapi Bu Neni silakan nanti bisa hubungi saya atau Boleh. ke HSI. Ya Pak, lanjut. Ada pertanyaan dari Helda Snack. Assalamualaikum. Untuk mendapatkan sertifikat halal, apakah bisa untuk usaha mengemas atau repacking? Produknya Indonesia tradisional snack seperti keripik tempe, kerupuk, dan lain-lain, Pak. Silakan Pak Sony. Untuk mendapatkan sertifikat apakah bisa untuk usaha? Ya bisa sekali nih Bu Helda. Karena gini, kemasan atau repacking itu sendiri mesti juga memiliki sertifikasi halal. Jadi pengalaman saya sebagai pendamping sertifikasi halal untuk UMK itu di samping produk dan bahan-bahan itu sendiri, itu juga dicek juga mengenai sertifikasi halalnya. Misalnya dari kemasan itu sendiri kan ada kayak karton atau segala macam itu selama yang digunakannya itu bersertifikasi halal, maka produk yang akan digunakannya bisa mendapatkan sertifikasi halal. Tapi kalau kemasan atau repackingnya itu tidak ada sertifikasi halalnya, itu tidak bisa produk atau bahan itu sendiri dikemas kira-kira itu dengan yang bukan sertifikasi halal. Kira-kira itu Bu Helda. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, Bu Helda. Jawabannya apa cukup jelas, Bu Helda? Iya, cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Helda. Lanjut nih, Pak. Ada dari Bu Vivi. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah izin halal itu bisa untuk produk ilegal, contohnya untuk krim pemutih yang ada kandungan merkurinya? Silakan, Pak Sony. Nah ini tadi produk halal itu sendiri, ya kan? Itu seperti kan peralatan dari misalnya masak, ya kan? Itu kan perlu ada bahan untuk nanti dicuci atau segala macam. Tapi kalau krimnya itu tidak memiliki sertifikasi halal, maka nanti dampaknya terhadap produk atau bahan itu sendiri yang akan disertifikasi halal. Nah, terkait dengan bertanya apakah ya itu perlu dicek juga. Itu ada dalam kategori list produk halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Misalnya produk tertentu bisa dicek apakah sudah memiliki sertifikasi halal. Kalau memang belum, maka nanti dampaknya itu terhadap terhadap produk itu sendiri. Jadi pengertian halal sertifikasi itu tidak hanya sertifikat atau produknya itu halal itu sendiri, tapi juga mesti berlaku juga kehigienisannya, kebersihannya, gitu kan? Atau bahan yang akan digunakannya, tingkat bahayanya seperti apa. Jadi nggak bisa digunakan juga nantinya buat produk atau bahan yang akan menjadi larutan atau menjadi campuran atau juga yang peralatan
masak misalnya, itu alat pencuci sabunnya itu mengandung yang tidak halal, nah itu bisa nggak bisa diproses nantinya gitu loh, sertifikasi halal untuk produk atau bahan itu sendiri. Kira-kira itu Bu Vivi. Baik, terima kasih Pak Sony. Bu Vivi, apakah sudah jelas Bu jawabannya? Cukup jelas. Baik, Terima terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Nah, ada yang komentar itu Bu April, itu dari Pak Satria mungkin ya tadi ya, rumah potong hewan Oh iya, itu eh, wajib mengurus perizinan nomor kontrol veteriner. Itu bisa nanti didiskusikan atau ditanyakan langsung terkait dengan proses rumah potong hewan dengan tim kami dari Halal Syariah Integrasi. Di situ juga ada Pak Gafran dan Bu Jamila ya nanti, atau mungkin Bu Aprilia bisa menjelaskan nih terkait dengan perizinan nomor kontrol veteriner, saya kurang memahami. mungkin nanti Bu Jamila kali Pak. Iya. Pak Satria, nanti silakan kontak dengan tim kami tadi, mungkin nanti disampaikan lagi ya Bu Aprilia sama Bu Jamila kontak untuk ke tempat Halal Syariah Integrasi ini. Lanjut Baik. Bu Aprilia. Baik, ini ada dari Bu Nini lagi nih Pak. Untuk pendampingan halal, apakah kita sebagai pendamping akan didampingi juga dengan lembaga penyelenggara penyelia pendampingan pada waktu pengecekan ke lokasi dan setelah berkas kita terima dari pihak usaha, berkas tersebut akan kita serahkan ke lembaga mana, Pak? Oh gini, tergantung ini Bu Neni ya, Bu Iya, Pak. Neni Sriwayuni. Jadi untuk pendampingan halal itu bisa nanti hubungi kami, nanti kami akan arahkan misalnya untuk wilayah Ibu di mana gitu ya, di Jakarta atau di wilayah Banten. Kebetulan saya sebagai pendamping di Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, itu letaknya di Ciputat. Jadi bisa nanti hubungi saya ataupun via HSI ini, Halal Syariah Integrasi, nanti kita arahkan untuk itu berkas-berkas dokumennya juga perlu disiapkan seperti KTP, terus juga NPWP dan NIB, karena sekarang pelaku usaha perorangan juga bisa mendapatkan NIB secara personal. Itu nanti kalau memang proses seperti apa ya bisa diskusikan sama kami, itu tidak masalah. Dan nanti dari situ kita proses di lembaga halal centernya. Kalau yang declare, tapi kalau yang yang reguler nanti kita bawa ke lembaga pemeriksa halal. Dari situ kita masukkan di aplikasi atau sistem yang sudah dibangun oleh BPJPH. Jadi prosesnya sebenarnya mudah, Bu Neni, silakan hubungi, tidak masalah. Baik, Bu Neni, apakah sudah jelas, Bu? Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Pak Sony ya. Ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Lazuardi. Kita sudah punya sertifikat halal cukup lama semenjak berdirinya perusahaan. Namun kita selalu ada kendala di proses audit yang cukup lama dan keluar sertifikat halal pun juga lama banget. Pada saat izin halal ini dipegang oleh MUI, apakah yang sekarang ini regulasinya tetap sama atau adanya pemangkasan birokrasi, Pak? Silakan, Pak. Untuk Pak Lazuardi, proses sekarang alhamdulillah cukup cepat, Pak. Memang tahun lalu memang ada proses yang memang ada mungkin perpindahan ya, dari dulunya semuanya di Majelis Ulama Indonesia, sekarang Majelis Ulama Indonesia hanya proses fatwanya aja, walaupun juga ada pemrosesan untuk pemeriksaan halalnya, tapi itu sekarang telah dibagi, ada sekitar 14 lembaga pemeriksa halal untuk melakukan pemrosesannya. Jadi nanti bisa kita arahkan, Pak, mungkin paling lama kira-kira sebulan lah, Pak, nggak lama itu prosesnya semua. Dan kalau Bapak sudah cukup lama semenjak berdirinya perusahaan itu memiliki sertifikasi halal
sekarang ada batas berlakunya Pak. Jadi setiap 4 tahun itu wajib diperbarui gitu. Jadi silakan Pak. Ini proses sekarang lebih mudah dan aplikasi juga sekarang lebih mudah. Jadi aplikasi atau sistem yang ada itu bisa kedua belah pihak memonitor, pengertiannya lembaga pemeriksa halalnya atau pendampingnya itu bisa memonitor juga, dan Bapak sendiri sebagai pelaku usaha juga bisa memonitor. Jadi semua berkas-berkasnya itu sekarang secara sistem bisa diupload dan dimonitor, diselusuri itu proses sampai di mana. Jadi bisa terpantau Pak. Jadi kendalanya apa dan bagaimana dan berapa lama prosesnya itu bisa termonitor saat ini, dan insya Allah nggak terlalu lama Pak, prosesnya sekarang lebih cepat Pak. Kira-kira itu mungkin Pak Lazuardi. Kalau ada pertanyaan silakan Pak. Baik, Pak Lazuardi, apakah sudah cukup jelas Pak dengan jawabannya? Ya, cukup Ibu. Jadi sebenarnya kami setiap masa berlaku izin halal kami habis, selalu kita perpanjang Pak. Namun dalam perpanjangan ini selalu ada diribetkan sedikit dengan tanda kutip. Jadi itu kita mengeluarkan dari start awal sampai izin keluar halal yang pada saat itu dari Majelis Ulama Indonesia itu berbulan-bulan keluarnya. Bisa sampai 6 bulan, 8 bulan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan dengan ada regulasi dari pemerintah yang berjalan langsung, mungkin yang kata Bapak sampaikan bisa 1 bulan, ya itu cukup membantu kami untuk meyakinkan lagi dari customer kami yang makan di restoran kita benar-benar terlindungi dari kesan-kesan yang negatif pada perusahaan kita. Itu aja Pak, terima kasih Ibu. Baik, Bapak, terima Untuk kasih lebih Pak. jelasnya silakan Pak hubungin kami Pak. Nanti saya coba pandu seperti apa. Baik, Pak Lazuardi. Terima kasih, Pak. Lalu ada lagi nih, Pak, dari Pak Rahmat Salim. Pagi, Pak, saya ada urus sertifikat halal self-declare dan sudah hampir 1 bulan masih submit PU. Saya tanya pendamping saya diinfokan sudah 6 kali verbal. Dan apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa saya bisa ke BPJPH atau bagaimana? Silakan, Pak Sony. Langsung ya buat Pak Rahmat Salim. Terus juga tadi dari pertanyaannya Pak Lazuardi. Sebenarnya itu sekarang lebih mudah Pak untuk memonitor proses itu sudah sampai di mana. Selama Bapak memiliki akun dari sebagai pelaku usaha Pak dari yang dikeluarkan oleh BPJPH. Itu kalau Bapak diberikan akun oleh pendamping atau penyelianya atau supervisornya, Bapak bisa monitor sejauh mana proses yang sudah Bapak pihak pendampingnya itu melakukan. Jadi ketahuan Pak. Jadi apa yang kekurangan Bapak, apa yang mesti dipenuhi untuk persyaratan-persyaratan itu. Nah ini seperti Pak Rahmat katakan juga sudah 6 kali verbal. Ini Bapak bisa cek prosesnya di mana gitu loh. Kendalanya apa. Jadi bisa mengetahui sejauh mana. Jadi Bapak nggak perlu ke BPJPH sebenarnya. Selama Bapak memiliki akun dari sistem informasi halal itu, Bapak bisa melakukan monitoring semuanya yang terkait dengan proses yang produk atau bahan yang Bapak ajukan. Kira-kira itu, Pak. Baik, Pak Rahmat, apakah sudah cukup jelas, Pak, jawabannya? Halo Pak, saya mungkin melalui lisan aja ya. Boleh, Iya, Kalau silakan, Pak. akunnya sih saya ada Pak, karena kan saya bikinnya di PTSP Halal. Betul, Pak. Iya. Nah, cuman kalau yang seperti Bapak share itu, saya lihatnya di mananya ya Pak ya? Di status permohonannya ya? Iya, status permohonannya, Pak. Jadi Bapak waktu kan itu keluar tuh Pak di dashboard atau nanti di main itu Bapak bisa cek prosesnya udah sampai di mana. Terus nanti kan itu ada panah-panah gitu loh Pak. Apa sih gambarannya? Kekurangan apa Bapak? Trackingnya Pak maksudnya? Iya. Di trackingnya Pak ya? Apa? Di bagian trackingnya? Iya, di trackingnya Bapak bisa cek gitu Pak. Udah prosesnya sampai di mana? Gitu kan. Bentar. Nanti Bapak bisa cek itu proses sampai di mana. Masih submitted Pak. Submitted. Mestinya pihak pihak pendampingnya
mesti segera menanyakan ke pihak BPJPH, Pak. Mesti rajin itu. Karena kan Nah, fungsinya pendamping itu ya salah satu menjebatani antara pelaku usaha dan pihak BPJPH, Pak. cuman saya jujur pengen melakukan penggantian pendamping, Pak, karena kemarin saya ada eh, info ke pendamping saya. Hmm. Dia bilang dia sendiri juga melakukan pelaporan ke BPJP juga low respon, Pak, slow respon katanya. Waduh. Gitu. Iya, Pak. Jadi Silakan Pak, nanti hubungin saya, Pak. Nggak masalah. Nanti boleh, coba arahkan. Mungkin bisa kontak dengan Bu Aprilia dan Bu Jamila. Ya, nanti boleh. coba kita bantu lah, Pak. Prosesnya di mana. Siap, Kira-kira Pak, siap, banyak Pak. nggak produk atau bahannya yang yang akan di self declare ini, Pak? Oh, enggak, Pak. Saya cuman sistemnya beli, diolah sedikit, jual kok, Pak. Iya, Saya kan maksudnya. mainnya di kopi, Pak. Jadi saya Oh, cuma beli, kopi. jadi saya cuma beli biji kopi mentahnya dari petani. Iya. Saya roasting, saya sangrai, saya packaging, saya jual, Pak. Nggak ada Oh, campuran gula, creamer, segala macam, nggak ada. iya, 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 iya. Hmm. Iya, mungkin nanti perlu dicek aja, Pak, kopinya belinya petani mana, proses seperti apa, terus nanti proses yang di Bapak juga seperti apa, apakah nanti punya branding tersendiri, Bapak itu gitu kan. Terus Ada, Pak, brandnya saya ada. Ah, Udah saya nanti- fotoin semua. iya, nanti kita cek juga proses roasting itu seperti apa, apakah alatnya itu bersih, atau bagaimana, gitu kan. Itu perlu dicek, Pak, dari situ. Oh, Iya. Tapi oke. nggak apa, Nanti mungkin nanti bisa kita, konsultasikan dengan pihak kami, Pak. iya, boleh, Pak. Silakan. Oke, Pak, makasih. Ya, mari. Terima kasih Pak Rahmat. Lalu ada lagi nih Pak dari Bu Nur Kasidah. Apakah boleh beda email OSS dengan email si halal, Pak? Sebaiknya buat Bu Nur itu sama ya untuk emailnya, karena nanti penelusurannya biar jelas. Tapi selama itu NIB-nya bisa keluar dari OSS, itu nggak masalah, Pak. Jadi atau Bu Nur Kasidah. Jadi selama NIB-nya itu keluar, terus NIB-nya itu didaftarkan di sistem si halal itu bisa langsung. Tapi saran saya sih sebaiknya disamakan emailnya. Jadi kalau ditelusuri bahwa NIB itu memang milik ibu, itu lebih mudah gitu. Itu aja sih sebenarnya fokusnya, Bu Nur Kasidah. Baik, apakah sudah cukup jelas, Ibu Nur? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Lalu ada lagi nih, Pak, dari Bu Neni. Iya, Pak. Terima kasih penjelasannya. Maaf, Pak. Komputer saya nggak dilengkapi audio. Izin bertanya kembali, Pak. Apabila kita sudah memiliki nomor register sebagai pendamping halal, apakah wilayah kerja kita harus sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan lembaga penyelia halal atau bisa ke daerah lain apabila ada pihak usaha untuk meminta sebagai pendamping halal usahanya? Langsung ya jawab ke Bu Neni. Siap, Pak. Itu bisa gitu loh. Bisa langsung jadi misalnya gini, registrasi pendamping halal untuk wilayah Jakarta gitu ya. Jakarta juga mungkin lebih spesifik selatan. Selama si pelaku usahanya itu hak edarnya itu nasional ataupun provinsi, misalnya ibu terdaftar di Jakarta itu bisa. Tapi kalau pelaku usahanya itu hak edarnya itu berdasarkan wilayahnya, misalnya hanya Tangerang aja gitu. Jadi pendamping tidak bisa melakukan proses pendampingan selama pendamping itu terdaftar di wilayah, misalnya di wilayah Jakarta gitu. Tapi kalau pelaku usahanya hak edar atau hak jualnya itu bisa nasional, itu
bisa tampil itu nama pendampingnya di sistem informasi halal itu sendiri. Kira-kira itu Bu Neni. Baik, Bu Neni, sudah cukup jelas, Bu, jawabannya ya, Bu ya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lagi bisa hubungi nomor yang ada di flyer ya, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya dimohon Bapak dan Ibu mengisi untuk link absensi dan juga link review yang ada di kolom komentar. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lain yang untuk pemrosesan ini, silakan hubungi tadi yang ada ya Bu Aprilia di brosur yang udah disampaikan ya. Nanti di flyer terakhir akan kita tampilkan, Pak. Oke, siap. Silakan Bu Aprilia, saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, sedang mengisi link feedback dan juga link absensi, Pak. Suaranya nggak keluar Bu. Bapak Ibu mohon dicoba untuk di copy paste di website ya, Bu ya. Untuk pengisian link absensinya, untuk syarat mendapatkan e-sertifikatnya. Berikut untuk link absensi sudah dikirimkan kembali di kolom chat. YouTube Mbak April. Iya, iya Pak. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Acara hari ini seru banget, selain memberikan banyak intisari yang bisa kita petik dari hasil webinar hari ini bersama dengan narasumber hebat, sesi ini juga menjadi awal perjuangan teman-teman dalam pengembangan usaha atau bisnisnya loh.
Dari yang awalnya kita nggak tahu nih, ternyata sepenting itu loh sertifikasi halal. Apalagi tentunya ini sudah dimuat dalam undang-undang, sehingga halal bukan lagi hanya sekedar label, tetapi juga menjadi kemaslahatan bagi umat. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat, namun sayang sekali waktu kita sangat singkat hari ini. Semoga di kemudian hari kita semua dapat bertemu kembali dengan webinar-webinar atau kelas-kelas yang dapat diikuti teman-teman semua sebagai modal dalam pengembangan usaha atau bisnisnya. Teman-teman, saya boleh minta waktu sebentar untuk on cam ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan yang belum on cam, kita on cam terlebih dahulu untuk foto bersama. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam acara webinar hari ini. Semoga apa yang didapatkan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan wawasan untuk kita semua. Saya selaku host acara hari ini mewakili seluruh panitia webinar PTHSI, izin pamit, undur diri sampai bertemu pada acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya izin live dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.